seputar Purworejo dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara milenial kita, Inspirasi Maju Bersama Purworejo. Seperti biasa, pada segmen kesempatan kali ini, kami selalu menghadirkan tokoh inspirator potensial muda yang ada di berbagai pelosok dan sudut kota Purworejo tentunya. Dan pada hari ini, baru saja kita saksikan sebuah acara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh KNPI Kabupaten Purworejo. Ada makna yang terdalam terhadap bagaimana kemudian hiruk pikuk perjuangan para pemuda terdahulu terkait dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, tepat pada tanggal 27 Oktober tahun 1928 telah terjadi Kongres Pemuda II. Namun bagaimana kemudian pemaknaan Sumpah Pemuda yang dimaknai oleh para organisasi pemuda khususnya di Purworejo, dan kali ini saya sedang bersama Ketua KNPI Kabupaten Purworejo, yaitu Muhammad Musyafa atau biasa akrab dipanggil Musyafa. Ya. Apa kabar? Salam protokol kesehatan. Baik. Bung atau Bang ini saya biasa. Mas nggak apa-apa, Kang juga nggak apa-apa. Kang gitu ya, akrab dipanggil Ya. Kang ya, Kang Musyafa gitu ya. Ya. Nah, Kang Musyafa ini sebagai ketua atau pimpinan KNPI Kabupaten Purworejo khususnya, tadi kita saksikan bersama bahwa elemen dan stakeholder juga ikut datang. Betul. Bahwa tema yang kemudian diusung itu selain bersama dan bangkit, ada deklarasi damai yang kemudian tadi dari TNI Polri pun ikut andil berkontribusi agar kedamaian itu terjadi. Sebenarnya kedamaian yang apa yang kemudian diinginkan dalam tema Sumpah Pemuda ini? Ya, begini. Jadi kondisi apapun, dalam hal apapun, apalagi ya akhir-akhir ini kan kondisi kita pertama masih dalam keadaan pandemi, kemudian tahapan pemilu juga sudah berlangsung, pemilu kada, dan makanya ini kan proses yang tidak seperti dulu. Kalau dulu itu tidak terjadi COVID sehingga bebas lah kampanye, sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, akhir ini kita dalam kondisi pandemi ini kan cukup memeras otak juga semua elemen, penyelenggara, kemudian artinya berjibaku bagaimana caranya sosialisasi, bagaimana kampanye, bagaimana turun ke bawah, turun ke masyarakat. Yang di sini harapan kita itu jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara, karena dengan kondisi yang susah seperti ini kan akhirnya bisa jadi kan, ya. Artinya tim sukses atau apa itu istilahnya menggunakan cara-cara instan. Nah, makanya kami kegiatan pada malam hari ini deklarasi damai pilkada di masa pandemi dengan kita mengusung tema bersama kita bangkit ini, di samping dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, mari kita buktikan bersama proses hari ini, proses pilkada di masa pandemi ini biar berjalan dengan damai, berjalan dengan baik, kemudian dengan cara-cara yang baik juga. Ya, jangan sampai kemudian semua kegiatan jangan sampai menjadi klaster baru lah, paling tidak kan gitu. Saya kira itu terkait dengan kegiatan, harapannya ya dengan kebersamaan, saya yakin apapun pilihannya, karena kan tentunya semua pemuda, semua masyarakat di Kabupaten Purworejo kan pilihannya kan beda-beda. Makanya dari semua kalangan, semua organisasi itu, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Purworejo dengan damai. Dan tentunya kondisi seperti ini tidak boleh lama-lama. Kita pandemi ini kalau kemudian hanya
kita berdiam diri kan juga sama saja. Makanya mari kita bareng-bareng untuk bangkit menghadapi keadaan yang ada pada saat ini. Saya kira itu. Berbicara pemuda, kita Ya. kembali lagi flashback kemudian bahwa sejarah mengatakan memang pemuda itu merupakan garda terdepan dari dulu. Betul. Dari cita-cita kemerdekaan bangsa. Pada waktu itu tepat tanggal 27 Oktober itu dilaksanakan Kongres Pemuda II. Dan akhirnya kemudian di hari berikutnya tanggal 28 itu menghasilkan sebuah konsensus atau sumpah yang dikatakan tadi sudah disebutkan di acara tadi. Yang pada intinya bagaimana KNIP itu memaknai Sumpah Pemuda dulu dan sekarang, karena tentu zaman sudah juga berbeda. Betul. Kondisi hari ini. Jadi kalau di organisasi sebisa mungkin kan sebisa mungkin open juga open. Open juga open. Ya, open juga open. Artinya apa ini? Begini, mungkin bagi seseorang gampang atau dengan mudah mewujudkan sesuatu, tapi yang susah adalah merawat. Nah itu opennya itu tadi istilahnya, sebuah perjuangan itu sudah diraih, tapi bagaimana caranya itu kita juga terus melanggengkan itu, terus open lah gitu kan, open terhadap cita-cita pendahulu kita. Nah jangan sampai kemudian malah justru kita hanya penikmat saja tanpa kemudian menjadi salah satu agen untuk merawat tujuan dari pendahulu kita. Tapi cukup menarik ya ketika kemudian kita melihat struktur dan keorganisasian dari KNPI ini sendiri kan memang diangkat dari berbagai elemen. Organisasi kemudaan, baik dari golongan A, golongan B dan lain sebagainya. Mungkin ada kesulitan tertentu kemudian ketika mendekati hari-hari kontestasi demokrasi yang sekarang ini kayak gitu. Bagaimana kemudian KNPI ini menjaga netralitas, profesionalitas di tengah kemudian setiap pemuda punya hak untuk kemudian memilih, punya hak untuk kemudian mempromosikan pilihannya, itu bagaimana? Ya. Pertama bahwa KNPI itu tidak kalau ditanya itu KNPI tidak kemana-mana lah, artinya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Tapi ada di mana? Ya, dia ada di mana-mana. Artinya konstruksi dari KNPI kepengurusannya itu kan betul itu dari semua elemen atau organisasi kepemudaan. Yang kami kedepankan adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya dialog, sifatnya pelatihan, kita berusaha untuk semua diundang, dan disitulah akan terjadi komunikasi yang baik. Saya yakin gesekan atau kemudian kesalahpahaman itu timbul karena tidak adanya komunikasi. Dan kalau kemudian KNPI ini mampu menjadi mediator, mampu menjadi komunikator yang baik, saya yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kami berusaha bagaimana caranya kita menjadi komunikator yang baik, menjadi fasilitator yang baik. Apa yang saya lihat dari struktur organisasi KNPI ini itu justru dari pemangku kebijakan, bukan mayoritas, tentu ada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pun masuk di struktur. Apa ini menjadi sebuah tantangan atau kesempatan? Tentu berita terakhir yang saya dengar bahwa KNPI ini selalu mengawal Raperda Kepemudaan untuk menampung aspirasi pemuda. Apa itu merupakan sebuah keuntungan atau mungkin tantangan justru tersulit bagaimana kemudian mengharmonisasikan antara si anggota duduk di pemerintahan kemudian dia harus dialis bersama KNPI mengkritis pemerintah. Di KNPI ini yang masuk di pengurusan itu dari anggota legislatif itu ada 8 orang. Ada 8 orang. Nah, di sini bukan kemudian apa-apa, tapi di samping yang bersangkutan juga itu merupakan anggota dari salah satu organisasi kepemudaan. Nah, terus usianya juga masih masuk ya. Masih masuk pemuda. Masih masuk pemuda. Ya, makanya di sini malah justru akan menjadikan sinergitas yang baik gitu. Jadi
kita yang duduk di pemerintahan juga ada, artinya bukan di legislatif saja tapi di eksekutif, di gitu eksekutif ya? juga Di eksekutif. ada. Jadi ada penyeimbang gitu ya. Penyeimbang. Jadi di sini akhirnya kan kita bisa maju bersama. Artinya kita berbagi peran saja lah. Kita berbagi peran dalam rangka bukan apa-apa tapi dalam rangka untuk kemajuan kepemudaan di Kabupaten Purworejo. Itu saja. Mungkin pesan untuk teman-teman pemuda di sana itu seperti apa? Pertama yang terpenting adalah besok waktu pemilu datang ke TPS. Ya. Yang terpenting Tentu itu. ya. Ya tentunya harus. Kalau nggak datang ya. Nggak datang nggak menunaikan hajatnya. Ya. Nah, yang terpenting itu datang, dan dalam proses ini kita jangan hanya menjadi objek gitu, tapi sebisa mungkin kita menjadi subjek. Artinya ya kita jangan hanya dijadikan sebagai istilahnya konsumen politik gitu. Tapi ya kita harus ikut andil juga dalam proses pemilu. Kan banyak hal lah yang bisa dilakukan terkait dengan proses pemilu ini sebisa mungkin, sehingga ada satu hasil yang memang betul-betul itu dari hati nurani, dan tentunya itu merupakan pilihan masyarakat Purworejo pada umumnya. Saya kira itu, Mas. Baik. Oke. Terima kasih Bung Musyafa. Mudah-mudahan semua hal yang kemudian ditujukan yang menjadi cita-cita KNP ke depan itu bisa terus sustainable, bisa dilaksanakan dan untuk kebaikan Purworejo tentunya. Baik, seputar Purworejo baru saja kita saksikan bincang bersama pimpinan atau ketua KNPI Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Purworejo. Saya teringat ada gium atau kata-kata yang sering diucapkan oleh Soekarno bahwa beri aku 1000 orang tua maka akan aku cabut Semeru, namun berikan 10 pemuda saja maka akan kuguncangkan dunia. Betapa pentingnya peran pemuda untuk membangun bangsa ini, persatuan dan tanah air harus tetap satu. Saya Alvan Alfian, seputar Purworejo, melaporkan. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa lawan. Marilah kawan, mari kita nyanyikan di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita kobarkan sebuah lagu semua di bawah kuasa tirani. Kususuri derap jalan ini berjuta kali. Monggo Bapak dan Ibu yang mau mendonasikan sebagian dari rezekinya untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, bisa langsung dengan panitia. Buruh kami mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, dekapkan kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia.